101,4 FM RRI Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Selamat sore, senang sekali di sore ceria kali ini ya. Spesial dialog tangga bencana bareng aku Eni. Dan pastinya sudah ada dua narasumber ya yang bakal bincang-bincang sore hari ini bareng aku. Oke, kita sapa dulu. Ada Eka Sufarianti dan juga ada Krisna. Selamat sore. Selamat sore Kak. Selamat sore Kak. Oke, apa kabar sore hari ini, sehat? Luar biasa sehat. Luar Kak. biasa. Sehat, Pak. Oke, semangat tentunya Iya ya. benar betul sekali sekali, Kak. Oke, karena tadi dilihat auranya tuh kayaknya semangat-semangat banget nih. Jadi kita sore hari ini bakal bincang-bincang terkait dengan topik ya yang bakal kita bahas, yaitu generasi muda sadar lingkungan, minimalisir ya resiko bencana. Oke, jadi kalau aku sendiri lihat anak muda itu ya cinta banget sama lingkungan, itu luar biasa banget. Karena kan seperti yang kita ketahui itu masih banyak juga kan orang-orang yang mengabaikan lingkungan, terutama di lingkungan tempat tinggalnya dia sendiri. Nah, jadi aku langsung saja mau nanya dulu deh, sama siapa dulu ya? Ladies first, oke. Boleh aja Kak. Boleh aja. Iya. Oke, kita ke Eka dulu deh nih. Jadi Eka mungkin selama ini sudah banyak banget berkegiatan ya, Ya. terkait dengan lingkungan. Apalagi kamu masih siswa, Iya, masih sekolah. SMK Kak. Oh, masih SMK kelas berapa? SMK kelas 2 Kak. Kelas 2. Ya. Oke, jadi luar biasa masih kelas 2 tapi sudah cinta banget dengan lingkungan. Iya. Nah, jadi kalau versinya Eka sendiri, kegiatan apa saja sih yang sudah pernah kamu lakukan untuk membangkitkan para pemuda, khususnya di Buleleng dulu deh, kita nggak usah jauh-jauh ya. Oke, di Buleleng dulu deh, mungkin kamu punya kegiatan-kegiatan apa saja sih yang bisa menyadarkan generasi muda untuk sadar akan lingkungan. Baik, terima kasih Kak ya. Jadi yang telah saya lakukan untuk menjaga lingkungan itu yang pertama mulai dari yang terdekat di sekolah. Betul. Ya, di sekolah itu saya mengadakan ataupun mengajak para siswa-siswi SMK Negeri Bali Mandara tentunya untuk berkontribusi ikut serta membuat lukisan wajah plastik Kak. Oke. Nah, jadi kita itu memilah dan memilih sampah plastik yang memang memiliki nilai jual dan kita olah menjadi lukisan wajah plastik. Nah, itu salah satu proyek yang telah Eka lakukan di sekolah untuk meminimalisir sampah plastik dan juga untuk menjaga lingkungan Kak. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu Eka juga turut serta berkontribusi dalam kegiatan beach cleaning Kak. Di kan sekolah Eka itu kan dekat dengan pantai. Iya. Nah, pada saat itu Eka dan tentunya warga sekolah ikut serta dalam membersihkan di areal pantai tersebut, membersihkan seperti memilah sampah tentunya Kak ya, Iya. memilah sampah dan juga kita memungut sampah-sampah yang ada di sekitaran pantai itu Kak. Oke. Jadi itu beberapa kegiatan yang sudah pernah kamu lakukan ya. Ya, benar sekali Jadi Kak. untuk membangkitkan generasi muda agar sadar dengan lingkungan. Nah, kalau Krisna sendiri gimana nih Krisna? Halo Kak, selamat Oke. sore. Iya. Kalau menurut Krisna sendiri, yaitu cara kita untuk mencintai lingkungan, apalagi kita masih muda. Menurut Krisna sendiri itu Krisna ambil dari keluarga kecil dulu, ya dari keluarga kecil. Nah, Krisna sering mengedukasi orang tua dan adik Krisna, yaitu untuk bagaimana kita itu cinta terhadap lingkungan dengan cara yang kecil, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Betul sekali. Karena ketika sampah itu banyak, itu tidak dihiraukan, maka kita yang kena nanti. dampaknya. Oke, Iya, betul sekali Pak. Jadi kita ambil dari lingkungan keluarga terlebih dahulu. Nah, setelah itu yang Krisna sudah lakukan itu adalah dari diri kita sendiri, Krisna sendiri, yaitu Krisna sering juga membersihkan, bukannya sering, setiap hari. Seperti hal yang kecil itu menyapu halaman. Nah, seperti itu membersihkan halaman rumah, halaman yang di dalam maupun di luar. Nah, seperti itu. Jadi selain itu juga Krisna juga sering mengikuti kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, karena kita dari Green Youth Bali adalah Duta Lingkungan dan Konservasi Lingkungan. Jadi kita ikut di sana gitu Kak. Seperti kegiatan yang sudah kita sering lakukan dan kita diajak oleh dinas, seperti bersih-bersih di sungai, bersih-bersih di pantai, terus kita ada penanaman mangrove gitu Pak, seperti di Pantai Kerobokan pernah,
di Pantai Banyuasri di jembatan tersebut pernah. Oke. Terus kegiatan-kegiatan yang lainnya itu di lingkungan desa seperti Desa. mengikuti gotong royong seperti itu Kak. Oke, karena memang sih kalau biasanya sih kalau di desa-desa tuh memang ada ya sistem gotong royong tuh Iya, biasanya betul kan sekali. hari Sabtu atau Minggu mungkin paling sebulan 2 kali atau mungkin bahkan ada yang seminggu sekali kan gitu. Iya. Nah, jadi semuanya itu pasti punya program masing-masing terkait dengan gotong royong. Nah, jadi tapi kita nggak bisa pungkiri juga kan ya. Tapi memang masih banyak kita lihat generasi muda itu cuek banget sama lingkungan. Benar gak sih? Betul Benar, sekali. Kak. Betul Benar sekali. Kak. Oke. Nah, biasanya kalau kalian nih secara langsung gitu melihat ada mungkin beberapa generasi muda. Nah, entah mungkin kalian pas jalan-jalan kemana gitu membuang sampah sembarangan, itu aja hal kecil yang mungkin bisa kita lihat. Nah, mungkin kalian kalau melihat hal seperti itu, jadi langkah apa yang bakal kalian lakukan? Menegur langsung kah atau edukasi atau gimana? Oke. Dari siapa dulu? Dari Eka, Kak, ya? Eka dulu lagi. Iya. Oke, silakan Eka. Oke Kak, jadi kalau menurut Eka kayak juga sebelumnya ini pernah Eka lakukan. Ya, sempat waktu ini ketemu teman yang membuang sampah sembarangan. Oke. Yang pertama Eka itu mengedukasi yaitu padahal padahal di tempat itu memang tidak ada sampah, Iya. tempat sampah, dan itu Eka mengedukasi untuk menyimpannya terlebih dahulu. Iya, betul. Nah, ketika Oke. kita menemukan tempat sampah, baru di sana kita membuangnya. Setelah itu mungkin karena namanya juga anak muda Kak ya, Iya. sedikit sulit untuk memberitahu gitu. Nah, sampai berkali-kali Eka temukan dan pada saatnya Eka ketika sudah Eka temukan tuh Eka langsung menegurnya. Menegur langsung. Oke. Seperti itu Kak. Oke, berarti kalau versinya Eka tegur langsung orangnya gitu Ya, ya. pertama edukasi dulu. Edukasi dulu, baru kita Kalau tegur. berkali-kali tetap dia nggak mau gitu, habis itu langsung ditegur Kak. Seperti itu. Ditegur. Ya. Oke, nah kalau Krisna sendiri gimana nih? Oke, kalau dengan cara Krisna sendiri itu mungkin hampir sama dengan Eka. Oke. Itu ketika Krisna menemukan seseorang yang membuang sampah sampah sembarangan. sembarangan. Nah, apa yang Krisna lakukan? Nah, kita kembali ke dalam diri kita dulu. Kita sudah patut nggak, kita sudah mengikuti nggak alur yang kita seperti contoh membuang sampah pada tempatnya seperti Oke, itu. Nah, ketika sudah kita sadar dengan hal itu, mungkin kita bisa mengedukasi dengan cara yang halus terlebih dahulu, karena ketika pemuda tersebut membuang sampah tidak pada tempatnya, ketika kita menginformasikan atau mengedukasi, terkadang itu dia marah gitu. Memang Marah. ada yang begitu ya. Kamu contohnya seperti kamu aja nggak seperti itu, masa aku harus gini gitu. Ah. Jadi kita harus mengedukasi secara halus dulu. Betul, Kita bisa menginformasikan bahwa kalau kita tidak membuang sampah pada tempatnya akan seperti ini nanti jadinya, dampaknya itu Oke, seperti betul. ini gitu. Nah, cara itu yang Krisna lakukan, dan Krisna sering juga menemukan hal yang seperti itu ya kan di organisasi keturunan maupun di paguyuban. Krisna sering juga seperti itu, dan Krisna ngasih tahu yang benar. Yuk membuang sampah pada tempatnya gitu. Kalau nggak kita yang merawat alam maupun tempat ini, siapa lagi yang kita harus jaga seperti itu. Oke, betul Tahu. banget ya. Kalau nggak kita yang jaga lingkungan, masa lingkungan jaga kita kan? Iya, Nggak mungkin. betul sekali, Kak. Nggak mungkin terbalik ya. Karena memang seperti yang tadi kalian bilang, jadi membuat generasi muda sadar akan lingkungan itu memang langkah awal yang dilakukan adalah di lingkungan keluarga dulu. Iya. Oke, karena aku sendiri punya anak kecil, jadi kalau misalkan ada gitu orang buang sampah itu sembarangan, pasti dia negor. Kakek nggak boleh buang sampah sembarangan gitu. Jadi memang ya keluarga itu sangat berperan penting untuk mengedukasi tentunya ya para generasi muda sadar akan lingkungan. Nah, tadi kalian juga sempat menyinggung terkait dengan paguyuban. Oke, kalian gabung di paguyuban apa? Kalau kita dari paguyuban Green Youth Bali. Kak. Green Youth Bali. Iya. Oke, udah lama gabung di sana? Paguyubannya ini baru berbentuk 2 tahun. Oh, 2 tahun. 2022. Oke, oh berarti dari 2022 sekarang sudah mau 2 tahun Iya, ya. betul sekali. Oke, nah jadi mungkin ketika sebelum kalian ikut ke paguyuban ini, apa memang kalian memang sudah gabung di organisasi-organisasi tentang lingkungan sebelumnya? Kalau dari Krisna sendiri sebelumnya itu belum Pernah. jujur aja belum Oke, pernah oke. gabung organisasi di bidang lingkungan, tapi udah pernah di bidang yang lainnya. Oh, bidang seperti yang itu. lain pernah. Iya. Kalau Eka sendiri? Kalau Eka sama juga sama Kak Krisna, belum sempat bergabung di organisasi Organisasi di lingkungan bidang yang lain. Iya.
namun sempat mengikuti pelatihan-pelatihan Oh, gitu pelatihan, Kak. oke, Iya. ya, oke. Karena memang seperti yang kita ketahui sekarang banyak kan ya organisasi-organisasi yang memang peduli dengan lingkungan kan banyak sekali yang ada ya sekali apa namanya selain paguyuban yang kalian ikutin ini. Nah jadi dulu kan dari kalian awalnya nggak pernah ikut apa namanya organisasi terkait dengan lingkungan. Terus apa yang mendorong kalian gabung di paguyuban ini? Dari Oke. siapa? Krisna lagi. Oke, silakan. Nah, dulu itu Krisna diajak sama salah satu teman, ya, Iya. salah satu teman disuruh untuk mengikuti ajang pemilihan Grand Youth Bali ini. Dulu sempat menolak gitu karena pengen stop dulu deh di bagian organisasi seperti ini gitu. Lama-lama Krisna bilang sama ibu, nah ibu lah yang mengedukasi Krisna, ikutin aja itu bidang lingkungan itu bagus loh, luas cangkupannya gitu. Nah dari itulah Krisna pikir, iya sih bagus juga di bidang lingkungan, coba deh ikut gitu. Oke. Nah dari setelah gabung ikut organisasi ini, oh ternyata benar apa yang dikatakan ibu, ternyata lingkup lingkungan tuh luas banget gitu. Betul. Jadi dari sanalah Krisna pingin ikut dan gabung sampai sekarang. Oke, jadi itu awal mula Iya. kenapa kamu berkecimpung atau gabung di paguyuban Iya, ini. betul sekali. Oke, nah kalau dari Eka sendiri gimana nih Eka? Oke Kak, kalau dari Eka sebenarnya nggak tahu Kak ya apa itu paguyuban Grand Youth Bali kayak gitu. Karena pertama kali Eka itu direkomendasikan oleh pihak sekolah, ditunjuk oleh pihak sekolah untuk mengikuti seleksi atau pemilihan dari paguyuban Grand Youth Bali. Gitu. Oke. Sebenarnya awalnya Eka sempat masih bingung kayak mikir-mikir gitu, soalnya kan nggak tahu gitu. Nah, masih awam gitu iya ya. benar Oke. Kak, gitu. Setelah itu sembari Eka menunggu gini apa tuh tes tulis, Eka coba dah pelajari apa sih tentang lingkungan kayak Hal-hal gitu. yang terkait dengan Iya, lingkungan. benar, Oke. Kak. Habis itu langsung Eka ikut paguyuban Grand Youth Bali gitu. Dan alhasil Eka bisa menjadi dan bisa bergabung sampai saat ini di Di paguyuban Grand Youth Bali ini. Oh, berarti sebelum kalian masuk di sini emang harus ada prosesnya gitu ya? Nggak Iya, bisa ada. sembarangan asal masuk gitu nggak ya? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Ya. Oh, jadi aku awalnya sih mikir, kirain ya udah kalau mau gabung aja, kirain gitu. Oh, berarti itu ada tahapan seleksinya Iya, gitu ada, ya. Iya. Oke, nah itu biasanya untuk seleksi gabung di Grand Youth Bali ini setiap tahunnya memang ada? Emang ada Kak. Memang ada. Nah sistemnya seperti apa? Buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana ya. Dan buat yang pengen nanya-nanya seputaran dengan topik yang kita bahas sore hari ini, jadi generasi muda sadar lingkungan, minimalisir risiko bencana. Silakan kamu bisa tanya-tanya di 0811 399 1054 di WhatsAppnya kita, atau kamu juga bisa messenger ya di Facebook RRI Pro 2 Singaraja, Instagram juga bisa di RRI @RRI Pro 2 Singaraja, atau di YouTube RRI Singaraja Official. Kamu bisa juga nanya di live chatnya. Aku tunggu. Jadi buat yang penasaran, mungkin pingin banget nih seperti Eka dan juga Krisna pengen gabung di paguyuban Grand Youth Bali itu seperti apa, nanti kita bakal singgung. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM teman. Mel, kita beli es dulu yuk. Capek banget nih. Ih, gitu doang capek. Ya udah, yuk. Leganya. Tunggu. Es kamu udah habis, Mel. Kamu buang di mana sampahnya? Tuh di pinggir jalan tadi. Emang kenapa? Kau mau koleksi plastiknya, Yes? Ih, bukan gitu. Di depan kan ada bak sampah. Kenapa kamu buangnya sembarangan sih? Udah ribet. Lagian nggak ada juga kok yang lihat kita. Santai aja. Bukan gitu, Mel. Gini loh, mungkin ini hal kecil. Tapi kalau sering dilakuin bisa berdampak buruk loh bagi lingkungan. Tindakan itu sama aja kita mengotori jalanan kota kita sendiri. Emang kamu gak malu kalau misal ada pejabat besar lewat kota kita, terus jalanannya kotor begini? Atau kamu mau pas bawa motor di jalan malah ketampol sampah plastik karena angin? Kan bahaya, Mel. Aduh, ya juga sih, Yes. Malu iya. Bahaya juga iya. Makanya, lain kali jangan buang sampah sembarangan di pinggir jalan lagi. Walaupun udah ada petugas kebersihan lingkungan, tapi nggak ada salahnya dong kita ikut menjaga lingkungan.
Iya Yes, aku nggak kepikiran loh bakal berdampak seburuk itu. Lain kali nggak gitu lagi deh. Janji nggak nih? Iya, janji-janji. Teman Pro 2, kita masih di Sore Ceria Dialog Tanggap Bencana. Generasi muda sadar lingkungan, minimalisir resiko bencana. Dan yang pasti, aku masih bincang-bincang bareng Eka dan juga Krisna sore hari ini. Oke, tadi sebelumnya kita sempat nyinggung sedikit ya terkait dengan paguyuban yang menaungi kalian gitu ya, yaitu Green Youth Bali. Nah, ini tadi kalian juga sempat bilang baru berjalan 2 tahun. Sekarang di usia kedua. Berarti sekarang ada perekrutannya juga. Ada, Kak. Ada. Nah, mungkin kalian bisa ceritain sedikit dong. Kira-kira apa sih yang menjadi latar belakang atau syarat-syarat gitu untuk gabung di paguyuban ini seperti apa? Oke. Siapa dulu nih yang mau jelasin? Krisna dulu. Krisna. Oke, silakan. Nah, untuk paguyuban Green Youth Bali ini sudah berdiri 2 tahun, yaitu pada tanggal 7 Februari 2022. Oke. Nah, itu adalah perekrutan yang pertama. Nah, pada saat perekrutan pertama itu memang kita di paguyuban masih sedikit yang minat di paguyuban kita, Kak. Gitu, karena masih pemuda tuh masih bilang bingung, ini apa sih, organisasi apa sih gitu. Nah, Jadi belum, masih awam ya, iya, belum banyak betul yang sekali. tahu. Oke. Lama-lama kelamaan perekrutan kedua Stungkare udah ada peningkatan. Kita dapat 10 pasang Oke. dari paguyuban. Nah, itu sebenarnya kita dapat peserta 62 orang, Kak. 22 orang, 30 putra dan 32 putri. Oke. Jadi kita pangkas lebih lagi menjadi 10 pasang. Nah, itu pun prosesnya itu lumayan panjang. Kita mulai dari adanya tes-tes, Kak. Seperti ada tes tulis yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan, terus berkaitan dengan bencana juga, berkaitan dengan pengolahan sampah. Nah, seperti itu. Yang kedua itu ada tes wawancara. Tes wawancara yaitu yang berkaitan dengan kecantikan, terus attitude, terus pengetahuannya dia itu seperti apa. Nah, setelah ada tes yang kedua baru kita dapat 10 pasang dari 62 orang tersebut, Kak. Oke. Itu setelah sudah menjadi finalis itu sudah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, karena kita dinaungi oleh dinas. Ya, Oke. kita dinaungi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Setelah itu ada pelatihan, Kak, gitu. Pelatihan itu lumayan banyak, seperti ada pelatihan mengenai isu lingkungan, pengolahan sampah, terus bagaimana kita menjaga lingkungan tersebut, gitu. Itu langsung dari dinas sendiri yang memberikan pelatihan, Kak. Gitu. Yang kedua itu ada pelatihan public speaking, ada pelatihan cakewalk juga, terus ada presentasi pengolahan sampah juga itu ada. Terus setelah itu kita ada tes lagi wawancara, mencari tes bakat, itu ada juga, tes presentasi produk juga ada. Nah, setelah itu baru kita rembuk mengenai pelatihan-pelatihan yang lainnya, seperti pelatihan di Bung Karno, pelatihan public speaking dan cakewalk, seperti itu, Kak. Jadi setelah itu baru kita tahap ke grand final. Oke, jadi banyak banget ternyata Iya. tahapannya. lumayan banyak, Kak. Lumayan banyak, Jadi Kak. itu ternyata tidak ada di bayanganku. Jadi pikirnya kita mau gabung, ya udah kita tinggal datang aja ke tempatnya atau ke markas paguyubannya, udah tinggal gabung. Oh, Iya, ternyata itu ada banyak banget Iya, seleksi iya, ya. ada Oke, banyak, Kak. aduh, ternyata lumayan ini tantangannya teman Pro 2 kalau kamu pengen gabung dengan Green Youth Bali. Nah, tadi kan Krisna sudah memaparkan nih tahapan-tahapannya itu seperti apa. Nah, sekarang Kak ini mau nanya nih sama Eka. Eka, ini biasanya kalau ada perekrutan ya, Green Youth Bali ini khusus untuk siswa dan SMA atau dibuka secara umum atau gimana? Karena Eka ini baru angkatan yang kedua, Kak, ya. Iya, Kalau dulu tuh pakai usia, Kak. pakai usia. Iya. Kalau dulu kalau nggak salah usia dari 16 tahun sampai dengan
24 tahun, Kak. Oke. Nah, kebetulan pada saat itu usia Eka baru 16 tahun. Ah. Akhirnya Eka langsung join ke paguyuban Grand Youth Bali kayak gitu, Oke. Kak. Oke, berarti ini terbuka untuk umum biasanya? Iya, terbuka umum. Oh, nggak khusus sekolah atau mahasiswa aja gitu, enggak ya? Enggak, Kak. Enggak, jadi ini terbuka untuk umum. Jadi siapapun yang masih memiliki usia antara 16 sampai 24 itu bisa gabung ya, bisa Iya, daftar dulu iya, ya. berdaftar. Oke, bisa ikut seleksinya dulu. Seperti apa sih nanti seleksinya tadi sudah dibocorin bareng Krisna. Oke, lumayan ya. Lumayan bikin pusing. Oke. Tapi kalau memang kita kalau sudah niatan gitu ya, sudah ada niat pengen gabung dan cinta banget atau sadar banget akan lingkungan, itu pasti nggak bakal ada kendalanya. Seperti contohnya mereka berdua. Jadi meskipun banyak seleksi tahapannya, tapi Astungkara lolos kan Iya, ya. Astungkara, Kak. Berarti setiap seleksi itu pasti dicari 10 Iya, 10 pasang. pasang. Oke, berarti memang pendaftarannya itu oke, itu kita pasangkan sendiri, kita bawa pasangan sendiri atau memang dipasangin dari pas seleksi? Nah, itu kita dapat dari hasil dari penilaian. Dari penilaian dari tahap 1, ditulis tes wawancara. Nah, setelah sudah dapat, itu nanti baru dirembukin siapa aja yang akan masuk ke 10 besar itu. Oke. Setelah sudah diumumkan siapa yang masuk, baru kita mencari pasangannya sesuai dengan tinggi badan, Kak. Oh gitu. Ya, sesuai dengan tinggi badan di sini, Kak. Oh, berarti syarat tinggi badan juga dijadikan syaratnya? Iya. Oh Iya, benar gitu. sekali, Kak. Itu ternyata ini memang luar biasa ya tantangannya untuk gabung di Grand Youth Bali ini ya, bukan paguyuban yang sembarangan gitu ya. Iya, benar, Kak. Karena memang selain persyaratan seleksinya juga lumayan ketat. Nah, jadi buat kamu teman Pro 2 mungkin yang pengen banget gitu ya gabung, silakan kamu bisa tanya-tanya sama Krisna ataupun Eka, bisa silakan di 0811 399 1054 atau bisa juga di Instagram kami @RRI Pro 2 Singaraja, di Facebook RRI Pro 2 Singaraja, atau di channel YouTube kami RRI Singaraja Official. Jangan lupa di subscribe. Oke. Jangan lupa di subscribe ya. Iya, Kak, Sudah iya. subscribe belum? Oke, langsung ambil HP ya. Iya, Oke. betul lagi. Nah, ini ada yang nanya ternyata nih. Oke, aku baca dulu ya. Ini pertanyaannya dari siapa ya? Kenapa namanya nggak kelihatan? Oke, kali ini ada Hari. Bagaimana generasi muda dapat menjadi lebih sadar akan lingkungan dan secara efektif mengurangi resiko bencana dalam komunitas mereka? Siapa nih yang mau jawab? Oke. Eka, Kak, ya. Eka. Ya. Oke, silakan Eka. Oke, Kak, jadi menurut Eka untuk menyadarkan generasi muda untuk peduli dengan lingkungan, Kak, ya, kita perlu melakukan yang pertama yaitu edukasi. Nah, jadi edukasinya tuh bukan hanya secara langsung, edukasinya tuh bisa melalui media sosial, karena sekarang kan teknologi udah canggih nih, Kak. Canggih, oke, Iya, betul. melalui media sosial ataupun melakukan pertemuan langsung melalui atau dengan mengadakan workshop seperti itu, Kak. Iya. Gitu. Nah, setelah kita melaksanakan yang namanya sosialisasi dan juga edukasi, tentunya itu merupakan tahap yang pertama untuk menyadarkan generasi muda dalam menjaga dan melestarikan lingkungan, Kak. Itu menurut Eka, Kak. Mungkin dari Kak Krisna? Oke. Oke, Krisna mungkin bisa nambahin? Oke, bisa tambahin sedikit itu bagaimana kita menyadari kawan kita maupun generasi muda itu sadar terhadap lingkungan. Apa yang sudah dikatakan Eka itu benar sekali, yaitu kita mengedukasi dengan cara melakukan sosialisasi maupun melakukan pelatihan-pelatihan khusus seperti workshop seperti itu. Jadi Krisna nambahkan sedikit di sini bagaimana cara kita untuk menyadarkan adanya bencana seperti itu, bagaimana kita kesadaran dalam diri kita. Nah, itu dari diri kita sendiri terlebih dahulu juga lagi, karena praktek kita keseharian itu merupakan bagaimana anugerah kita ya untuk mempelajari kesadaran kita sebagai generasi muda peduli terhadap lingkungan. Nah, setelah kita sadar, kita memberikan sebuah edukasi dengan pemuda ada di lingkungan desa maupun sekolah maupun di kampus. Dan di sana kita melakukan praktek langsung. Nah, ini loh caranya membuang sampah
yang benar. Gini loh oke. caranya kita mengolah sampah, buanglah sampah sesuai dengan sumbernya. Nah, dari sanalah pasti lawan kita maupun sobat kita tersebut pasti dia akan mengikuti alur dari kita itu sendiri, Kak. Oke, nah itu kalau versinya Krisna dan juga Eka ya. Iya. Jadi terima kasih untuk Kak Hari. Jadi tadi sudah bertanya di live chat YouTube kita, channel YouTube kita di RRI Singaraja Official. Nah ini ada satu pertanyaan lagi, masih ya di live chat YouTube RRI Singaraja Official. Ini ada Kakak Wilage yang bertanya sama kalian nih. Nah, jadi bagaimana sih pendekatan yang dapat diambil oleh generasi muda dalam merespon bencana alam dengan cepat dan efektif untuk melindungi lingkungan dan juga mengurangi dampak negatifnya? Siapa dulu yang mau jawab? Eka. Eka lagi. Oke. Baik, Oke, Eka, silakan ya. Eka. Oke, jadi kita perlu tentunya generasi muda Kak ya, Iya. perlu sadar terhadap bencana yang akan datang. Apalagi belakangan ini kerap terjadi bencana alam berupa banjir dan juga tanah longsor nih Kak. Nah, kita juga perlu menyadari bahwa ketika kita membuang sampah di selokan ataupun di got-got itu akan menyebabkan yang namanya bencana banjir. betul. Banjir. Kita perlu kesadaran terhadap bencana yang akan datang dan juga kita seperti menjaga hutan nih Kak agar tidak sembarangan menebang pohon di hutan yang akan menyebabkan tanah longsor Tanah seperti longsor, itu betul, Kak. betul, oke. Karena belakangan ini kerap sekali terjadi yang namanya bencana banjir dan juga tanah longsor. Gitu, Kak. Oke. Nah, jadi memang ya kalau biasanya bencana yang paling sering terjadi itu adalah di musim hujan. Iya benar. Paling banyak kan bisa longsor, banjir, bisa juga kadang ada apa namanya tsunami yang kayak gitu yang menyeramkan Iya, kan ya. Jadi memang itu biasanya kendalanya karena sampah. Jadi orang buang sampah sembarangan kalau sudah musim hujan itu got pada mampet. Mampet, Kak, ya. Oke, jadi banjir di mana-mana. Nah itu kalau versinya Eka. Kalau Krisna mungkin mau nambahin Kris? Oke, Krisna akan menambahkan sedikit yaitu bagaimana kita mengetahui pendekatan mengenai bencana alam itu sendiri, yaitu beberapa hal yang Krisna ketahui itu adalah bencana itu kan peristiwa yang ada ya, ya ada. Jadi bencana itu bisa dikategorikan bencana alami dan bencana alam buatan. Nah, Oke. ketika kita menemukan bencana-bencana tersebut, jadinya kita bisa mengantisipasi yaitu bencana apa yang akan ada di suatu wilayah itu sendiri, karena kita tidak bisa memprediksi bahwa di contohnya seperti pedesaan gitu kan, bencana apa aja bisa terjadi. Oke. Nah, itu merupakan kesadaran kita ya Meminimalisir. meminimalisir bagaimana bencana tersebut akan muncul gitu. Contohnya seperti bencana alam banjir itu. Iya. Bencana alam banjir itu kan bisa dikatakan sebagai bencana, bisa dikatakan sebagai bencana alam buatan dan bisa bencana alam alami gitu. Alami, oke. Ya, karena ketika kita lihat dari bencana alam alami itu berasal dari hujan itu sendiri gitu betul, ya. betul, curah hujan Iya, yang tinggi. betul sekali. Bencana alam buatan itu diprediksi dari kita sendiri gitu, membuang sampah tidak pada tempatnya. ya gitu, membuang sampah sembarangan. Oke. Jadi otomatis saluran air tersebut baik itu di sungai maupun di got-got kecil itu tersumbat. Gitu. Jadi terjadinya banjir karena hujan tersebut gitu. Oke. Terus yang kedua itu adalah mungkin kita melakukan mitigasi ya. Mitigasi seperti pelatihan atau tahapan langkah-langkah bagaimana kita mengurangi risiko dampak dari bencana itu sendiri. Terus selanjutnya itu mungkin kita melakukan pendekatan seperti melakukan pelatihan di sekolah-sekolah, karena kita sering juga lihat pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh bagian bencana, yaitu seperti pelatihan ada gempa bumi, nah bencana seperti kebakaran, nah seperti kan sudah ada persiapan kesiapsiagaan tersebut. Oke. Itu cara. Nah, jadi itu dia ya. Jadi versinya Krisna dan juga Eka ya. Jadi terima kasih buat Kakak Wilage yang sudah bertanya di live chat RRI Singaraja Official di channel YouTube kita. Nah, jadi yang lainnya silakan yang mau bertanya-tanya seputaran dengan topik yang kita bahas sore hari ini, generasi muda sadar lingkungan, minimalisir risiko bencana. Jadi agar tidak setiap tahun ya, jadi setiap musim hujan itu ada bencana, jadi kita harus sadar akan lingkungan. Benar sekali Kak. Seperti yang dibilang tadi sama Krisna dan juga Eka yang sudah wanti-wanti, jadi hal kecil yang bisa kita lakukan adalah dengan membuang sampah
pada Pada tempatnya, tidak sembarangan. Jadi buat kamu silakan yang masih pengen tanya-tanya, aku masih buka ya. Jadi silakan live chat kamu bisa dikirimkan di RRI Singaraja Official di channel YouTube kita, ataupun bisa DM di Instagram @RRI Pro 2 Singaraja, atau di Facebook RRI Pro 2 Singaraja, dan di WhatsApp di 0811 399 106. Aspek psikologi sosial sekarang ini mulai mendapat perhatian penting dalam penanggulangan bencana secara keseluruhan. Bencana atau peristiwa traumatik menimbulkan berbagai dampak. Salah satunya adalah dampak psikologis bagi yang mengalami, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Gangguan stres pasca trauma atau PTSD, depresi, gangguan kecemasan, dan gangguan penggunaan obat-obatan merupakan dampak psikologis akibat bencana atau peristiwa traumatik yang tergolong serius. Menurut Bison dan Lewis, salah satu usaha yang dilakukan untuk mencegah dampak yang serius ini adalah psychological debriefing. Oke, teman Pro 2 105,4 FM, Pro 2 FM teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Masih di Dialog Tengah Bencana sore ceria kali ini barengan aku Eni dan juga ada Eka serta Krisna. Kita masih membahas ya terkait dengan topik generasi muda sadar lingkungan, minimalisir resiko bencana. Tadi kita sudah bicara panjang lebar ya. Oke, nggak kerasa ini sudah hampir 1 jam ternyata kita bincang-bincang untuk sore hari ini. Oke, masih ada beberapa pertanyaan juga yang bakal aku tanya buat kalian nih. Nah, jadi setelah tadi kita sudah membahas banyak banget ya terkait dengan gimana sih cara menyadarkan generasi muda itu agar sadar akan lingkungannya untuk meminimalisir resiko bencana gitu ya. Nah, jadi kalau biasanya nih kalau ada tuh generasi muda yang memang nggak bisa kita kasih tahu alias bandel gitu nih. Nah, biasanya langkahnya yang kalian lakukan seperti apa? Dampaknya tuh kan pasti ada kan gitu ya. Oke, siapa dulu nih? Krisna. Oke, silakan. Oke, silakan Krisna. Oke, dampak dari bencana alam itu kan banyak banget Banyak ya. banget, betul. Ya. Betul. Tapi kalau diambil dari lingkungan sekitar, yaitu dalam kita lihat sehari-hari ketika ada bencana tersebut, dampak yang paling besar itu adalah kita sendiri. Itu dalam artian ketika ada bencana alam yang datang yang tidak bisa kita prediksi, gitu kita bisa hampir kehilangan nyawa kita sendiri gitu. Contohnya seperti tanah longsor. Nah, ketika kita membuat rumah di dataran tinggi dan itu wilayahnya tidak bagus gitu, jadi ketika tanah longsor itu ada, kita yang kena. Kita bisa sampai kehilangan nyawa. Contohnya kan banyak banget itu di Bali, khususnya banyak masyarakat yang meninggal karena terkena tanah longsor itu sendiri. Betul. Terus selain itu juga kita bisa kehilangan yang namanya harta kita gitu. Harta kita bisa dikatakan melayang ya. Contohnya seperti banjir nih. Seperti banjir itu kan tidak bisa diprediksi datang kapan saja. Betul, gitu karena itu dilihat dari cuaca hujan gitu. Curah hujan. Jadi ketika banjir itu datang, harta kita pasti banyak banget yang hilang gitu. Seperti tempat tidur, mungkin basah, dan lain sebagainya seperti itu. Oke, nah itu dampak yang disebabkan ya ketika kita selaku generasi muda itu yang cuek banget dengan lingkungan gitu ya. Oke, nah kalau Eka sendiri mungkin mau menambahkan? Ya, mungkin Eka sedikit menambahkan ya Kak dari apa yang disampaikan ke Krisna. Jadi benar sekali, selain dari kehilangan harta benda dan juga bisa memakan korban nih Kak. Iya, betul. Bisa sampai meninggal dunia yang tertimpa tanah longsor. Kita juga bisa ketika kita menghadapi yang namanya bencana itu, kita juga bisa merasakan trauma Kak. Ataupun kesehatan mental itu karena trauma kayak gitu Kak. Nah, itu pun marilah kita kepada generasi muda untuk sadar terhadap lingkungan
dan juga kita sadar terhadap bencana apa yang akan datang kayak gitu Kak. Dampaknya gitu Iya. ya. Oke, jadi betul banget ya. Jadi sebagai generasi muda kita harus penting banget ya sadar akan lingkungan. Jadi mulai dari yang terkecil aja, dari sekitar tempat tinggal kita aja dulu gitu ya, nggak usah jauh-jauh. Nah jadi kalau sudah ada mungkin di dalam jiwa kita semangat untuk menjaga lingkungan, pasti dampaknya bakal bagus kan gitu Iya, ya. benar, Kak. Apalagi kalau kita lihat, kita flashback kembali ke belakang di tahun 2024 ini. Kemarin kan di musim hujan ini kan banyak banget tuh ada bencana-bencana, prihatin gak sih? Pasti kan Iya, ya. benar, Kak. Banyak banget terjadi longsor, pohon tumbang kan ya di musim benar. hujan tahun ini, jadi sampai memakan korban jiwa juga. Nah jadi mungkin agar tidak terjadi ya hal-hal demikian di tahun-tahun berikutnya, jadi penting banget kita selaku generasi muda sadar akan lingkungan. Oke deh, sebagai closing statement untuk kita sore hari ini, karena nggak kerasa kita sudah hampir 1 jam, nggak kerasa kan ya? Iya, Oke. benar sekali Kak. Berarti Kerasa. nervousnya udah hilang. Iya. Oke, nah jadi buat Krisna dan juga Eka, mungkin kamu punya pesan-pesan atau mungkin ajakan untuk generasi muda agar lebih sadar akan lingkungan, seperti apa? Ya. Oke. Krisna dulu. Oke, silakan. Halo semua teman Singaraja, tepatnya untuk pemuda-pemudi di Kabupaten Buleleng dan di Bali, yuk jaga lingkungan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang Betul. menjaga lingkungan? Kita bisa merawat lingkungan tersebut dengan baik. Kita bisa mengolah sampah itu menurut sumbernya. Karena kita bisa mengajarkan juga anak didik kita nanti ya. Kita ajarkan dari kecil, karena anak kecil lah yang selalu mengerti bagaimana untuk membuang sampah pada tempatnya. Betul. Sekali saja ditegur pasti dia akan menurut. Itu. Jadi untuk masyarakat Buleleng dan pemuda-pemudi, jagalah lingkungan di sekitar rumah kalian maupun di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kantor, agar kita kelihatan lingkungan tersebut tetap asri. Intinya tanggap bencana dilakukan secara tepat, evakuasi dilakukan secara tepat, masyarakat pasti akan selamat. Oke, betul banget ya. Jadi kalau nggak kita yang jaga lingkungan, siapa? Kan seperti yang tadi aku bilang, nggak mungkin lingkungan aja yang jaga kita, Iya, kan benar. gitu ya. Oke, karena kalau memang lingkungan kita bersih, terjaga, selain kita terhindar dari bencana, kesehatan juga pastinya kita dapat, kan gitu ya. Nggak ada polusi karena buang sampah sembarangan. Oke, nah itu kalau versinya dari Krisna. Kalau Eka sendiri gimana nih sebagai closingnya? Oke Kak, kalau dari Eka ada pesan nih Kak untuk para pemuda-pemudi di Kabupaten Buleleng untuk sadar terhadap lingkungan sekitar. Nah, kesadaran itu mulai dari diri sendiri. Kalau bukan kita yang menjaga lingkungan dan peduli terhadap lingkungan, entah siapa lagi, karena generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali buat Eka dan juga Krisna yang sudah meluangkan waktunya sore hari ini bincang-bincang bareng Eni di Dialog Tangga Bencana, generasi muda sadar lingkungan, minimalisir resiko bencana. Terima kasih banyak ya. Ya, terima Terima kasih kasih, Kak. Kak. Oke, mungkin lain kali kita bisa bincang-bincang kembali ya, pastinya dengan topik yang lebih menarik lagi. Dan juga buat teman Pro 2 yang ada di rumah, terima kasih banyak yang sudah setia banget dengerin dialog kita sore hari ini, dan yang sudah mengirimkan pertanyaan juga ya, beberapa yang sudah nanya di live chat di channel YouTube kita di RRI Singaraja Official. Terima kasih banyak karena acara ini juga disiarkan langsung ya di YouTube RRI Singaraja Official. Kita jumpa di sore ceria berikutnya. Selamat sore dan jangan lupa jadikan terus Pro 2 FM sebagai teman terbaik kamu.